Kembali di channel Pada Sebuah Koma bersama saya, Hafiz. Oke Bah, langsung aja ya Bah. Gini Bah, bentar lagi kan bulan Suro ya Bah ya. Ini mungkin penikmat Pada Sebuah Koma bertanya-tanya nih Bah. Ya, ini langsung aja ya Bah, pertanyaan pertama ya Bah. Mengapa Suro itu identik dengan hal-hal mistis Bah? Suro Itu yang mungkin dipertanyakan penikmat Pada Sebuah Koma. Mengapa suro identik dengan hal-hal mistis? Ya, Jadi gini, suro. Jadi kalau orang dengar suro itu kesannya itu memang horor, mistis dan sebagainya. ya, Ini masyarakat awam ini sejak apa kecil itu sudah disuguhi dengan film-film yang berbau memang agak mistis kalau dengar kata suro itu. oh, oke. Kita ambil contoh misalnya, waktu itu ada film Susana, itu membahas malam satu suro. Terus ada lagi film itu yang main itu Citra Kirana, itu juga satu suro juga. Sedangkan yang terbaru baru tayang beberapa hari kemarin itu, baru premier itu Sempolo Malam Satu Suro. Dan semuanya itu membahas tentang mistis. Ya memang seperti itu, karena jadi bulan Suro itu sebenarnya itu kan tradisi tinggalan dari nenek moyang kita yang agamanya Hindu. Jadi Hindu itu ada tahun itu namanya kalau tidak salah itu Saka. Sedangkan kalau di kita orang Islam tahunnya itu Hijriah. Oke. Saka dan Hijriah ini digabung. Yang gabung siapa? Kalau dulu itu ada kerajaan Mataram Islam, itu yang nama rajanya itu Sultan Agung. Kalau tidak salah ingat itu sekitar 1600-an. Itu digabungnya 2 tahun Hindu dan Islam dijadikan satu oleh Sultan Agung. Tujuannya apa? Biar masyarakat Islam juga tetap menghargai budaya-budaya yang tinggalan nenek moyang kita ya. Waktu itu kan tahunnya tahun Saka, makanya kan tahun Saka karena berasal dari seseorang yang namanya Aji Saka. Aji Saka itu yang menciptakan huruf Hanacaraka itu. Oke. Kalau terkesan mistis ya karena kalau pas malam satu suro misalnya, itu banyak sekali orang yang melakukan ritual-ritual misalnya. Apa itu Bah? Ya datang ke tempat yang angker, kemudian menepi, beberapa orang melakukan puasa. Itu hal-hal yang memang dilakukan masyarakat kita waktu itu. Ditambah lagi adanya film yang tadi sudah disebutkan. Ditambah lagi ketika orang tua kita itu ngasih tahu nek suro rasa lunga lho. Bahaya gue. Makin mistis jadi. Ya, jadi makin mistis. Orang untuk lunga, kemudian tidak boleh bangun rumah dan sebagainya itu. Jadi gitu ya Bah ya, pertanyaan pertama ya Bah, itu sudah dijelaskan sama Abah. Pertanyaan pertama itu lanjut pertanyaan kedua Langsung Bah aja. ya. Ini pertanyaan kedua Bah, hal apa aja yang dilarang pada bulan Suro Bah? Ini orang-orang pasti juga bertanya-tanya tentang ini nih. Apa itu Bah? Ya, sebenarnya kalau secara aturan resmi dilarang itu tidak ada. Sebenarnya itu tidak ada. Tapi memang kalau orang-orang Jawa itu mempercayai bulan Suro itu bulan yang memang itu sangat disakralkan. Makanya hampir ya. Apa bilang hampir bukan tidak ada ya. Tapi hampir selama bulan Suro itu tidak ada orang yang mantu. Orang yang menikahkan anaknya di bulan Suro itu jarang. Tapi ada. Ada tapi kemungkinan itu kecil. 1:100 mungkin. Kecil sekali ya. Iya. Kemudian kalau Suro ini kan kalau orang Islam itu kan tahun baru Islam. Iya. Mereka tidak bepergian keluar kota, dilarang pergi, dilarang bangun rumah. Itu tujuannya adalah untuk menghargai bulan itu. Karena pada bulan Muharram kalau Islam itu ada kejadian yang memang luar biasa dalam Islam itu. Kalau tidak salah itu meninggalnya salah satu cucu Rasulullah. Kalau tidak salah ya, sekali lagi karena apa, tidak paham soal agama Islam. Tapi kalau di orang Jawa itu memang sangat-sangat disakralkan bulan ini. Nek iso yo ning omah berdoa, puasa, mendekatkan diri pada Tuhan. Intinya gitu. Makanya kalau ditanya hal apa yang dilarang,
selama bulan Suro sebetulnya aturannya tidak ada. Ya karena itu tradisi turun temurun, untuk menghargai tradisi itu ya kita ikut aja lah. Malam Suro di mana? Udah di rumah aja lah, dengok-dengok gitu kan. Itu biasanya cuman sekedar mengikuti ya. Ya kita mengikuti tradisi aja sebenarnya itu. Oke, jadi gitu ya Abah ya. Pertanyaan kedua ya Abah, tidak dijawab juga sama Abah. Tadi pertanyaan 1 sudah, 2 udah. Ini lanjut ya Abah, pertanyaan ketiga ya Abah. Ini pertanyaan ketiga. Apa saja kebiasaan masyarakat Jawa itu Abah saat bulan Suro? Kebiasaan masyarakat Jawa ketika bulan Suro. Ya, Banyak sekali ini kegiatan masyarakat Jawa. contohnya Abah. Oh ya gini, misalnya kalau teman-teman penikmat PSK itu ingat, itu di video ada Mbah Gino. Mbah Gino itu membahas kalau malam 1 Suro beliau itu berjalan muteri kelurahan Pakinteran. Itu kebiasaan masyarakat Jawa. Kemudian kalau di Jogja misalnya, di Jogja itu ada Keraton Jogja, itu ada kegiatan yang rutin dilakukan ketika malam Suro itu berjalan ngubungi benteng. Jadi benteng Jogja itu jalan diputeri gitu. Tapi muterinya itu coba sih Pak, atau Lumayan ya. Lumayan. Ya capek tenan beberapa jam jalannya itu. Yang luar biasa itu juga di Keraton Solo. Di Keraton Solo itu ada tradisi yang sama dengan Jogja, itu ngubungi benteng. Malah yang lebih luar biasanya lagi itu ada kebu bule. Iya, kebu itu bule. Iya. Dia itu namanya itu Kebu Kiai Slamet. Itu diajak jalan ngubungi benteng, dan itu malah jadi tempat wisata. Diajak muter. Iya, diajak muter. Kebunya itu jumlahnya itu biasanya ganjil, entah 5, entah 7 gitu. Yang pasti ganjil ya. Iya, yang pasti ganjil. Dia jalan ngubungi benteng sama membawa pusaka keraton. Pusaka keraton itu dibawa. Kemudian ada lagi masyarakat Jawa yang kalau habis itu pernah dengar malam Suro itu biasanya digunakan untuk ngumbah pusaka, ngumbah keris, ngumbah tombak. Kalau orang Jawa bilang jamas. Jamas tombak. Jadi tombak itu dicuci, keris dicuci, kemudian ada tongkat dan sebagainya dicuci, dan itu biasanya dilakukan memang malam 1 Suro. Ini yang membuat kenapa Suro ini jadi sakral, yaitu salah satunya yang dilakukan. Jadi ada yang ngubungi kampung, ada yang ngubungi benteng, ada yang pusaka itu diarak ngubungi, dicuci juga, ada yang dicuci lah. Kebiasaan itu terbawa sampai sekarang. Apa kalau Suro biasanya paling ya bismillah, lelekan sama teman-teman. Nanti kalau udah jam 12 lebih itu ya berdoa itu. Jadi pesan kami tim Wadah Sebuah Koma buat teman-teman penikmat PSK itu, jangan terus dianggap Suro ini sesuatu yang menakutkan gitu kan. Oh, Suro itu ada yang bilang bulan Suro itu Nyi Roro Kidul mantu, makanya orang Jawa tidak boleh mantu. Itu juga ada yang bilang seperti itu. Terus ada yang bilang lagi bulan Suro itu terbukanya alam gaib, jadi astral atau entitas itu dekat dengan kita, ada di sekeliling kita dan sebagainya. Tidak usah bulan Suro, astral itu juga sudah dikelilingi kita gitu loh. Makanya agak dalam tanda kutip aneh ketika ada orang bilang Suro setane do metu. Masa Suro? Saiki wis setane wis do metu gitu kan. Enggak usah nunggu bulan Suro lah. Ya cuman pesannya cuman itu, pokoknya jangan pernah berpikiran bahwa bulan Suro ini bulan yang menakutkan. Intinya justru bulan Suro ini bulan dimana kita lebih bisa melakukan hal-hal yang positif, puasa, berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan dan sebagainya. Mungkin itu yang kita bahas kali ini. Itu dulu ya Bang. Oke teman-teman, itu jadi pembahasan tentang bulan Suro ya. Kan soalnya bentar lagi bulan Suro, jadi pembahasannya tentang bulan Suro. Kita paskan ibaratnya itu. Iya. Oke teman-teman, mengingatkan kalian semua jangan lupa berdoa dimanapun kita berada, jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan.